adalah FL atau ya FL ya. Nggak apa-apa itu yang ada, tapi nanti sebenarnya adalah depresen 5%. Kemudian hati-hati melihat MgSO 4. Ini kemasannya seperti ini, isinya 25 cc, 10 gram. Jadi loading juice-nya kita ambil 4 gram, nanti sisanya 6 gram lagi akan kita pakai endus. Kemudian ini aqua. Jadi beda hampir mirip ya. Kemarin ingat yang sound alike, look alike ya. Ini yang harus hati-hati. Ada lagi yang 20% MgSO 4-nya. Jadi pastikan Anda membaca tulisannya, tidak mengenali dari warna. Penting ya. Karena tidak selalu nih warna itu mungkin isi obat di dalamnya akan berbeda. Pastikan Anda membaca tulisan yang ada pada kemasan ini. MgSO 4 40%. Lihat kadaluarsanya. Jadi 6 benar pemberian obat. Harus ingat lagi ya, kemarin sudah belajar 6 paling tidak 6 benar pemberian obat. Ya, jadi dibaca sebelum memberikan. Kedua obat yang akan kita pakai, setiap obat yang mau kita pakai kita baca, tidak mengenali dari warnanya ya, atau penempatannya. Jadi harus dibaca sebelum memberikan. MgSO 4, kemudian ada aqua, kemudian Sprite 20 cc. Ini enggak ada ujungnya, enggak ada needle-nya. Ini belum ada needle-nya. Ada kan needle-nya? Ini tidak usah masuk ke pipet ya, boleh taruh di luar, kecuali tadi yang tidak dalam kemasan baru dimasukkan ke sini. Tadi kita sudah buka misal peralatannya. Selain itu peralatan yang lain yang diperlukan adalah patella, kemudian tensimeter, stetoskop. Itu yang akan kita pakai untuk melihat kondisi pasien dan pemantauan kesehatan. Jadi ini kita ikuti prosedur untuk mempersiapkan peralatan atau bahan obat yang high alert ya. Misalnya harus diamprah dulu atau diambil dari ruang penyimpanan, itu ada SOP-nya biasanya. Tidak sembarang orang bisa mengakses karena obat-obat berbahaya. Sehingga kita ikuti protokol yang ada, kemudian kita baca. Sekarang kita siapkan dulu obat-obat yang mau kita pergunakan. Ini kita buka seperti ini atasnya. Ini juga sama. Kemudian untuk mengambil obat MgSO 4, jadi ambil obatnya terlebih dahulu ya. Sebanyak berapa cc? 10. Obatnya agak keras, nariknya agak harus kencang ya, karena suspensinya kental nih. Kemudian kita ambil aquanya. Lagi berapa? 10.
Kalau pasien masih sadar, kita tetap berkomunikasi dengan pasien ya. Lagi Ibu, saya bidan duit hari ini karena Ibu mengalami tekanan darah yang sangat tinggi. Kita kasih obat pencegah kejang ya Ibu, namanya MGS4. Ini bisa mencegah Ibu nanti supaya tidak terjadi kejang. Mohon maaf Ibu, dengan nama siapa? Bu Kade. Bisa alamatnya dibantu Bu? Batu Bulan. Cek dulu gelangnya ya. Nah, setelah itu, setelah identifikasi pasien, kita infokan. Seperti yang saya katakan tadi, Ibu, ini obatnya untuk mencegah kejang, namanya NGS4. Tapi nanti selama memberikan obatnya agak banyak, sekitar 20 cc, nanti memberikannya pun agak lama, sekitar 10-15 menit, jadi kita kasih pelan-pelan. Dan nanti rasanya agak panas di sebelah sini, waktu kita masukkan obat, sehingga kita perlu pelan-pelan memberikannya. Cuma nanti kita, kalau Ibu merasa tidak nyaman sekali, Ibu bisa menyampaikan ke kami. Aku kira ini ditaruh di infus. Enggak, ini yang pertama. Yang kedua iya. Lupa. Jadi ini tekniknya sama dengan memberikan obat melalui infus ya. Kalau sudah belajar sebelumnya, jadi ujung atasnya, bagian atas, kemudian kita tusukkan. Kalau pasien pakai 3-way itu beda lagi caranya. Nah itu kita tutup, baru kita masukkan. Kecepatannya berapa kemarin kita pelajari? 2 cc per menit. Ya. Ini saya tidak masukkan ke situ karena pantumnya tidak mengakomodir. Saya di sini contoh ya. Di sini berarti kita perlu jam. Jadi setiap menit itu ada 2 cc. Jadi kalau kita lihat ini 20 cc ya. 10 cc. Satu stripnya berarti ini 1 cc. Ya. Satu stripnya berarti 1 cc. Berarti kalau kita mau 2 cc berarti sekitar 2 strip akan habis dalam 1 menit. Kita tes ya, seperti apa. Panas di pembuluh darah sekitarnya. Kalau Ibu merasa tidak nyaman sekali, hentikan dulu. Buka aliran infusnya sehingga cairannya membilas pembuluh darah, tidak terlalu nyeri. Jadi kan ada jeda ya, ada range antara 10 sampai 15. Bukan. Ini kan tadi kita tekuk ya. Waktu kita masukkan obat, kita dorong, ini harus ditekuk. Supaya tidak terbalik dia. Kalau nak ditekuk, ini nggak mau masuk ke vena, tapi masuknya kembali ke infus ke atas, ya. Nah ini sudah, lebih malah tadi saya ngobrol. Ya, ini ditekuk. Infusnya ditekuk. Ya, ini agak susah nih. Kalau di sini kan nanti kita akan ngatur lagi 28 tetes per menit ya. Kalau tadinya sudah dihitung, ini aja.
ditekuk. Begitu kita buka, dia biasanya kembali ke tetesan awal. Nah, ini habis 2 strip. Ya, 2 cc dalam 1 menit. Lama ya? Ya, jadi lama. Jadi lihat reaksi ibu selama memberikan. Kalau dia nyeri sekali, buka nih yang kita pegang tadi, sehingga nanti netes lagi nih. Netes lagi infusnya, ini akan membilas obat-obat yang ada di pembuluh darah. Itu akan lebih nyaman untuk ibu. Kadang-kadang terlihat kemerahan, ya. Kalau ibu terasa nggak nyaman sekali, karena iritasi dari obat. Makanya ini diencerkan, tidak boleh tekan. Diencerkan lagi 10 cc menjadi 20 cc menggunakan aqua. Setelah itu, ini ceritanya sudah habis ya. Setelah ini habis obatnya, kita bisa buka yang kita tadi tekuk, kemudian ini ditarik aja. Nggak bocor. Nah, itu kita rapikan tanatannya. Ini habis. Kita akan mempersiapkan dosis selanjutnya. Dosis selanjutnya adalah yang Maintenance dose. Maintenance dose kita berikan berapa? 6 gram atau 15 cc. kita ambil lagi 15 cc. Baca lagi sebelumnya. Obatnya ke dalam infus. Ya. Kalau sudah terpasang tidak masalah. Ini kan mungkin akan sudah berkurang ya dari 500 ya. Nggak apa-apa, tapi kan ini baru dipasang. Tidak maksudnya yang sudah dipasang sejak 1 jam yang lalu gitu, enggak. Kalau dalam kasus seperti itu cairannya harus diganti. Ya. Tetapi tadi baru selesai dipasang, kemudian kita akan memasukkan, nggak apa-apa. Jadi mungkin baru berkurang 1 cc atau 2 cc nggak masalah. Ya. Kecuali memang sudah dipasang sejak beberapa jam yang lalu atau tinggal setengah, sudah berkurang banyak, ya harus diganti. Ya. Kemudian kita masukkan. Enggak ada. Campurannya adalah dextrose-nya. Ya. Ingat mematikan dulu ya. Mematikan aliran infusnya. Dari mana? Dari atas. Kalau dari atas ini bocor. Ya, nanti akan bocor. Ya. Ada beberapa yang masang dari atas, tapi saya tidak suka memasang dari atas. Karena nanti begitu ini akan bocor dia. Ya, nih. Kalau gini kan nggak bocor ya. Kenapa nggak langsung di sini, coba ya? Kita coba ya. Ini juga bisa. Enggak, ini tidak akan netes. Tetapi kan nanti kita akan kocok, ambil juga. Ya, ambil juga kan? Iya, kita kan akan menggoyahkan ini. Paling enggak 2-3 kali kita goyangkan, mencampurkan obat di dalamnya. Ambil juga. Ya. Lebih nyaman kita langsung kerja di sini daripada begini nih. Ya. Capek, ya. Setelah itu kita atur tetesan infusnya. Berapa tetes? 28 ya. Jangan jadi Berarti kalau 28 tetes per menit, satu tetesnya kira-kira dalam berapa detik? 2 ya. Ya, 2 ya. 2 apa 3? 3. 28. Oh, enggak, 2. 2 ya. 2
Jadi kita hitung dulu. Satu tetesnya itu ada setiap 2 detik. Nah, sesudah perkiraan kita begitu ya, ini kan masih hitungan kasar. Jadi setiap satu tetesnya setiap 2 detik. Setelah itu baru kita hitung secara 1 menit full, memastikan dia dalam 1 menit itu ada 28 tetes. Ya, sekarang hitung 1 menit full. Sudah belum? Tadi sudah di tangan sudah, kemudian ini kita akan habiskan dalam 6 jam. Jadi mohon nanti tidak diutak-atik lagi, ini perhitungannya sudah kita paskan. Jadi memastikan nanti obatnya sudah masuk sesuai dengan dosis. Kita tunggu, lihat dulu respon pasien, jangan langsung ditinggal. Nah itu, ya, lihat dulu responnya, hitung pernapasannya pasien. Kemudian lihat nadinya. Cek nadinya, ajak ibu ngobrol. Dengan mengajak ngobrol berarti kita tahu kesadaran ya, bukan hanya sekedar enggak ngobrol atau nanya sesuatu, enggak. Kita sekaligus melihat responnya, kesadarannya seperti apa, ibunya oriented enggak, dia tahu enggak lingkungannya. Itu penilaian kita, enggak hanya sekedar ngobrol. Setelah itu, kalau memang ibu sudah baik, tapi pada pasien-pasien ini tidak ditinggal kemana-mana begitu ya, tapi ini masih bisa ditinggal sebentar untuk membereskan alat, masih bisa. Karena pada ibu-ibu yang PEB atau eklamsi ini pemantauan ketat. Jadi nanti setiap 15 atau 30 menit itu harus dihitung lagi. 30 menit sekali itu nadi diperiksa lagi, tekanan darah diperiksa, kemudian pernapasan diperiksa. Sehingga tidak lama-lama juga ditinggalkan. Ya. Oke. Ini sudah selesai.